Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi barakati wal karamati ulama'illahil amilin awliya'illahis salihin khususan muallif hadzal kitab Qisas al-Mi'raj Syekh Najmuddin qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'adza 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sa'ida ila as-sama'il khamisati fastaftaha Jibrilu qila man hadha qala Jibril wa qila man ma'aka qala Muhammad qila awa qad ursila ilayhi qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allahu min akhi wa min khalifati fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u jaa fa fataha lahumā falamma khalasa fa idha huwa biharuna wa nisfu lihyatihi baydā'u wa nisfuha sawdā'u takadu tadribu ila surratihi min tuliha wa hawlahu qaumun min bani Israil. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang kelima. Seperti biasa. Ceritanya sama dengan yang kemarin. Ini singkat cerita sama dengan yang kemarin. Kemudian dibuka oleh Jibril dan dikatakan kepada Jibril, siapa di luar? Saya Jibril. Dan kemudian siapa yang bersamamu? Ini Nabi Muhammad SAW. Oh, telah diutus Nabi Muhammad. Iya, betul. Kemudian penjaga itu sama mengatakan marhaban, selamat datang dan mendoakan Nabi SAW. Ternyata siapa yang berada di dalam pintu kelima, di langit kelima, yaitu bertemu dengan Nabi Harun. Ya, kalau yang di pintu keempat bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Idris. Nah, di pintu kelima Nabi, yaitu Nabi Harun. Di Nabi Harun. Nah, kemudian sama didoakan, ya, sama didoakan dan memberikan salam. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Nah, kemudian Kanjeng Nabi berucap salam dan dijawab oleh Nabi Harun. Kemudian didoakan oleh Nabi Harun seperti yang sudah di langit-langit yang sebelumnya, marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Selamat datang, yaitu saudara yang saleh, keturunan yang saleh dan nabi yang saleh. Thumma da'alahu bi khairin, kemudian didoakan dengan kebaikan. Nah, nikah di langit yang kelima, kelima. Nah, kemudian thumma sa'ida ila as-sama'is sadisah. Sama, ya. Di langit yang keenam Kanjeng Nabi naik, kemudian sama melakukan perkenalan seperti yang biasa, kemudian didoakan, ya, ternyata yang di dalam yaitu langit yang keenam yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu sudah nang langit yang ke napanya mana?
ke-6 yaitu Nabi Musa bin Imran, rajulun adimun tawalun ka'annahu min rijalin syanu'ata kathirus sya'ari law kana alaihi qamisani lanafidha sya'ruhu dunahuma. Nah, itu sama. Jadi poster tubuhnya yaitu putih, ya, putih yang tinggi. Nabi Musa ini kan putih tinggi. Nah, kemudian sama rambutnya yaitu lebat, ya, lebat. Banyak rambutnya lebat. Kathirus sya'ari, yaitu lebat rambutnya. Nah, itu. Nah, kemudian dia menggunakan baju, ya, qamis, ya, baju, ya, qamis. Nah, kemudian bajunya bukan satu, bajunya dua, berlapis dua. Qamisani, dua baju. Berarti erampe, kelampina, qamisnya dia erampe. Nah, kemudian biasa Nabi berucap salam, kemudian faradda alaihi salam, dijawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah. Nah, kemudian yang menarik, apa yang terjadi? Engki kak dinto falamma jaa wazzakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah melewati kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, yaitu baka, maka kemudian nangis. Siapa Nabi Musa? Ketika bertemu dengan Nabi Musa nangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Musa, ma yubki, mengapa engkau menangis? Qala abki li'anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhulul jannata min ummati yaz'umu banu Israila anni akramu bani Adam 'ala Allah wa hadha rajulun min bani Adam khalafani min fi dunya wa ana fi ukhra lah. Anapa panjenengan mak nangis? Qala, kemudian Nabi Musa berkata, abki li anna ghulaman, saya menangis karena sesungguhnya ghulaman bu'itha, yaitu keturunanku, ya. Bu'itha, dari keturunan yang diutus, keturunanku. Nah, mim ba'di, yaitu setelah keturunanmu yang diutus setelah aku, ya, keturunan Kanjeng Nabi, umat maksudnya Rasulullah dan umatnya Rasulullah yang diutus, ya, setelah umatku, ya, umatku setelah umat Nabi Musa, kaum Bani Israel, yadkhulul jannah min ummati aktsaru, yaitu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Nangis Nabi Musa. Karena umat Nabi Muhammad, siapa umat Nabi Muhammad? Kita semua. Lebih banyak masuk surga daripada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nangis, molar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mimman yadkhulul jannata min ummati, yaitu daripada umatku yang masuk surga. Tapi lebih banyak umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anika walaupun umat terakhir, tetapi umat yang pertama kali dan banyak masuk surga. Nika asokor kula panjenengan. Umat terakhir tapi memang didamba-dambakan oleh nabi-nabi yang lain. Termasuk etangisi ben Nabi Musa, karena umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga daripada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini kan dipercepat karena ceritanya nih kan sama. Thumma sa'ida ila as-sama'i as-sabi'ah, kemudian naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang sabi'ah, yaitu yang ketujuh.
فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد أرسل إليك قال نعم مرحبا به وأهلا حياك الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لكما فلما خلص فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. Nah, ketika nyampe ke langit yang ketujuh, dibuka semua, ditanyakan oleh penjaganya, ya ternyata sama pertanyaannya, ini Nabi Muhammad kemudian telah diutus, ya marhaban, selamat datang dan didoakan. Ternyata di dalam yaitu langit ketujuh ada siapa? Ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jalisun inda babil jannah, yaitu duduk di di dekat pintu yaitu surga, di benglabeng di pintu surga. Ala kursiyyi, yaitu di atas kursi. Min dhahabin, dari emas. Jadi Nabi Ibrahim duduk dari emas. Musnidun tahruhu ilal baiti, yaitu yang yang bersandar siapa Nabi Ibrahim, yaitu ilal baitil ma'mur, yaitu kepada baital ma'mur. Jadi nyandar duduk di baital ma'mur. Baital ma'mur itu adalah kiblatnya, Ka'bahnya malaikat. Mon Ka'bah kiblat tak kuda banca dengan nang Mekah. Ka'bahna. Tapi Ka'bahnya malaikat adalah baital ma'mur. Bodoh Ka'bahna bangsa. Okey. Malaikat andik Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim bersandar di situ, di Baitul Ma'mur. Wa ma'ahu nafarun min qaumihi, dan bersama Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada golongan atau umat dari kaumnya. Fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berucap salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam, kemudian dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim. Seperti biasa, ya marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Jadi selamat datang keturunan orang yang saleh dan nabi yang saleh. Nah, kemudian yang menarik, nah nikah pesan dari Nabi Ibrahim. Thumma qala mur ummataka faltukthir min ghirasil jannah. Fa inna turbataha thayyibatun wa arduha wasi'atun. Nah, kemudian merintah siapa Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian merintahlah engkau ngaca ke panjenengan Muhammad, ummataka kepada umatmu, faltukthir min ghirasil jannah, yaitu untuk menanam tanaman-tanaman surga. Jadi Nabi Ibrahim makon dengan Nabi Muhammad parentah ke umat keempian soronaman tanaman swarga. Nah, fa inna turbataha thayyibun wa arduha wasi'atun. Nah, karena sesungguhnya debu surga, ya, debu surga itu lebih baik daripada lebih baik, dan juga bumi surga itu lebih baik. Wasi'atun, wa arduha wasi'atun, dan bumi surga itu luas. Maksudnya fa inna turbataha thayyibatun, abuna debunya surga itu bagus, wa arduha wasi'atun, dan bumi di surga itu luas. Makanya tanamlah tanaman surga. Faqala, kemudian bertanya Nabi Muhammad, ya, bertanya, wa ma ghirasul jannah, apa yang dimaksud tanaman-tanaman surga? Lah nikah amalakin tanaman surga sepakon Nabi Ibrahim nikah, ya, benih kangkong, benih buah naga, benih jagung, tanaman surga apa? Qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah tanaman surga. Nikah pesanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Kakulangan baca. Makanya amalkan
la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diamalkan, dibaca. Dibaca paling tidak 100 kali setiap mare salat. Ini kalau dibaca 1000 kali ya dengan tabarruk kepada rahasia ini, insyaallah kulawan panjenengan epakempang audi insyaallah Gusti. Kang kira ceke mun yamal lakina nikah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. 1000 kali. Ini kang kira ceke. Setiap waktu paling tidak dibaca atau setiap hari paling tidak 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anapa kala maipakon naman nikah? Kala nikah simbol. Kalau dibalik kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang pertama ada debu. Debu ini kan apa? Debu anika tanah. Tanah anika apa? Tanah anika simbol kesuburan. Tetimun maus nikah epa subur ban Allah. Racoken epa subur, odiin epa subur kakapi swarga. Kesuburan swarga. Nomor telok, buminya luas. Kenapa? Luas nikah untuk apapun saja. La haula wala quwwata illa billah. Untuk penyakit, untuk nikah bisa kuat. Untuk penjagaan benteng diri kuat kakapi. La haula wala quwwata illa billah. Anika simbol. Makanya mentamenan ke tanaman swarga. Orang macam tanaman surga cekik nang itunya. Ternyata tanaman surga adalah haula wala quwwata illa billahil. Silakan nikah diamalkan nggih. Nikah insyaallah panjenengan kala subur seperti tanahnya surga, kemudian luas seperti buminya di surga. Mentamenan kan karena kenikah. Coba mempas mentamenan tak subur tanah nanti apa kusi bibitnya. Tak kira tombu tak kira tombu. Menturin kan. Menturin tanam dengan kan jadi tak kira aja tak kira tombu tanahnya tak cocok dengan turin tak cocok tombu kia king tak buan tak bagus tapi mau taman mengi jumper biar josa sip kan kan gagak kan anak apa karena tanahnya cocok tanahnya subur lah nikah sema subura odik kulebon panjenengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan diamalkan. Kula banyak oleh ijazah amalan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan dibaca paling cakoni 100 kali. Bisa 1000 kali sepun hari. Sepun kali. Insyaallah panjenengan epa subur gila. Napa semuanya ibadahna subur, rezekina subur, hajat subur, kagapi pon. Iman nasu subur. Si penting iman nih. Iman montombu subur, bahagia manusia. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain, akri perintah nikah. Akri ummataka minni as-salama wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati adbatul ma wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dalam riwayat yang lain, maksud tanaman kenikah adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenikah, silakan mau diamalkan yang mana? Riwayat yang lain, mau mengamalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mau mengamalkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama tanaman surga. Sema subura ate kulaban panjenengan. Anika pesan dari Nabi Ibrahim, kenang-kenang Nabi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon kenikah muka-muka manfaat barokah, dua pelajaran penting yang harus kita syukuri, informasi penting yang harus kita syukuri. Yang pertama, kita umat Nabi Muhammad terdepan dan terbanyak memasuki surga. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud umat Nabi Muhammad? Apakah kita masuk umat yang masuk surga? Ataukah justru kita hanya masuk bagi umat yang hanya menyaksikan orang umat kita, saudara kita masuk surga? Muka-muka kita masuk tetia ke golongan, masuk ke golongan orang-orang sebeda dan surga. Pertanyaannya itu.
Mun umat Kanjeng Nabi pasti masuk surga terdepan, tapi pertanyaannya apakah kita termasuk golongan yang masuk surga? Kenika tergantung kula ban panjenengan. Kalau kita mengikuti umat Nabi Muhammad, kalau kita mengikuti syariat Nabi Muhammad, insyaallah kula ban panjenengan akan terdepan dan masuk di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, informasi dan pesan penting, amalan penting dari Nabi Ibrahim untuk umat Nabi Muhammad adalah perbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenika kalimat kenika pendek tapi luar biasa. Napa? Abek nika pas maropu ka Allah. Kenika makna tauhid abek nika lemah. Makanya ikrar abek di la haula wa la quwwata illa billahil pikiran kita tak ada gunanya, tak bisa berfungsi mun Allah tak matobu pikiran. Harta kita itu bukan milik kita, din Allah. Rezeki kita din Allah kekapi. Kita tidak punya rencana, kekuatan, daya, upaya apapun tak bisa kecuali mendapat pertolongan dan kekuatan Allah. Nah, berarti abek nikah kotu aromasa, abek nikah rendah, abek nikah tak memiliki daya, tak memiliki kekuatan, semata-mata kita butuh pertolongan Allah. Ketika mau diresapi, insya Allah kiba ena nyaman ka abah, kenika saya bisa masobur kehidupan kita di dunia kong langkung kelak nak akhirat. Muka-muka dua informasi penting nika mampu mengantarkan kita kepada yang kita dinto perbuatan-perbuatan sesuai fokus dan membuat kita semakin beramal lebih maksimal agar kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.